Ada dok, mau tanya, semua wanita PCOS itu pasti mempunyai kista ovarium ya dok? Polycystic ovarium syndrome, ya, yang kita sebut dengan PCOS itu, bentuk polikistik ini adalah salah satu gejala daripada PCOS. Gejala yang lainnya itu adalah pertumbuhan rambut yang berlebihan, terutama di daerah bawah dagu, kemudian di daerah di bawah pusat, kemudian ya di kulit semua yang kita kenal dengan gejala hirsutism oleh karena kelebihan hormon androgen. Jadi gejala yang lainnya adalah gangguan haid. Haidnya menjadi tidak teratur, yang mestinya haidnya dalam siklus 24 sampai 35 hari, tapi siklusnya ya bisa lewat atau lebih dari 35 hari. Dengan banyaknya haid bisa lebih dari 80 cc per hari, dengan lamanya haid bisa kurang atau lebih dari 2 sampai 8 hari. Semua penderita PCOS itu sulit punya anak ya dok ya? Ya, PCOS dapat mengganggu kesuburan, ya. Tidak hanya kesulitan untuk hamil, tapi juga bisa menimbulkan dampak-dampak ya jangka panjang seperti dampak kelainan-kelainan penyakit sindrom metabolik, kemudian penyakit-penyakit ya termasuk penyakit hipertensi, penyakit gula darah, kemudian ya pertumbuhan rambut yang rontok ya. Dan itu sering membuat tidak kepercayaan pada penderita PCOS sendiri. Dok, mau tanya dok, apakah PCOS itu masalah kesuburan aja ya? Atau ada masalah yang lain dok? PCOS bisa mendapatkan kehamilan, ya, tentunya dengan perawatan yang tepat, dengan pemberian obat-obatan, ya, untuk mengatasi dan mencegah resistensi insulin, kemudian obat-obatan untuk penyubur yang banyak, dan dengan dasar selalu dengan perubahan gaya hidup, yaitu pola makan yang sehat, olahraga yang teratur tentunya, dan tentunya bagaimana memanajemen rasa atau stres kepada diri sendiri. Dok, apakah hanya wanita yang gemuk aja yang mengalami atau menderita penyakit PCOS ya? Tidak hanya obesitas atau dengan body mass index yang berlebihan ya, yang di atas 30 itu yang menderita PCOS. Wanita dengan berat badan yang normal ya juga bisa menderita PCOS, atau bahkan yang wanita dengan berat badan kurus atau yang disebut dengan lean juga bisa menderita PCOS. Jadi PCOS itu merupakan suatu sindrom yang terutama oleh karena ya kelainan daripada resistensi insulin, kemudian pengaruh dari hormon wanita tersebut yang sangat tinggi, ya, dan juga dengan oleh pengaruh ya paparan ya pola makan yang tidak seimbang, yang tidak bernutrisi, yang sering menyebabkan sindrom PCOS tersebut. Wanita yang mengalami haid tidak teratur itu artinya selalu PCOS ya dok? Naik dok. Oke. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakteraturan siklus haid, tidak hanya PCOS. Jadi gangguan haid tidak teratur ya sering juga ya menyebabkan misalnya pada gangguan haid yang sampai 3 bulan seorang wanita itu tidak haid ya, kemudian juga ketiadaan haid oleh karena suatu gangguan menopause atau gangguan menopause dini. Nah, demikian mitos dan fakta tentang sindrom polikistik ovarium, agar nanti bisa teman-teman ya sahabat-sahabat sehat semua mengetahui bagaimana cara mengetahui sindrom polikistik ovarium, kemudian untuk mencegahnya dan mencegah terutama risiko dampak jangka panjangnya yang tadi seperti kelainan-kelainan sindrom metabolik, ya, gangguan kesuburan sampai sulit punya anak, sampai dengan terjadinya kanker rahim yang disebut dengan kanker endometrium.
Demikian, semoga berguna.